Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, berikut adalah materi terakhir untuk mata kuliah pranikah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Saya share screen. Baik, sudah tampak ya teman-teman sekalian. Jadi kita akan membahas terkait dengan anak dalam konsep Islam dan problematikanya. Kalau kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan pra pernikahan, bagaimana kita menentukan kuliah, bekerja atau menikah, kemudian sudah memantapkan diri menikah, setelah itu khitbah, akad, walimah, dan kita juga kemarin membahas berbagai macam problematika dalam pernikahan. Maka untuk kali ini kita akan berbicara tentang anak yang mana itu merupakan pasca atau hasil atau produk dari pernikahan itu sendiri. Artinya setelah kita atau setelah ada seorang yang menikah, maka sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, maka akan ada terlahirlah seorang anak. Meskipun ini sebuah keniscayaan ya, namun tidak semua orang tua yang kemudian diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kita mulai saja selanjutnya bahwa tujuan pernikahan kalau kita lihat dalam gambar ini ya ada suami, istri dan dua anak. Jadi memang bisa dikatakan bahwa mayoritas kebanyakan, ini saya bicara kebanyakan manusia ya, bahwasanya ingin menikah salah satu tujuannya adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia dan melahirkan keturunan yang soleh. Jadi berketurunan itu merupakan satu keniscayaan dan wajar manusia ingin memiliki keturunan. Bicara tentang keturunan ini, bicara tentang kelestarian umat manusia gitu ya. Nah, kalaupun ada negara atau budaya atau kultur yang hari ini kita sama-sama tahu tidak ingin memiliki anak, contoh di Jepang, itu tentunya menjadi satu hal yang dihindari atau dikhawatirkan oleh pemerintah. Jadi kalau ada orang sana yang nggak mau menikah atau nggak mau punya anak, itu ternyata pemerintah Jepang itu kemudian menghindari itu. Buktinya apa? Mereka memberi hadiah bagi siapa yang ingin punya anak, maka semua biaya akan ditanggung. Tapi buktinya toh masih tidak banyak yang kemudian tertarik untuk menikah dan memiliki keturunan. Itulah kenapa kemudian bahwa sebuah keniscayaan kita sebagai manusia itu memiliki keturunan dan itu hal yang wajar, yang valid gitu ya. Kita menikah ingin punya anak itu hal yang wajar serta mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan dan keturunannya. Maka sebagian ulama berpandangan bahwa memiliki anak mempunyai adalah sebuah fitrah manusia. Nah, memiliki anak itu adalah sumber kebahagiaan bagi orang tuanya. Maka dikatakan bahwasanya anak-anak itu adalah min mata dunia atau perhiasan dunia gitu ya. Maka ketika hamil, seorang perempuan hamil itu begitu besar perjuangannya dan kemudian Allah memberikan pahala, janji pahala yang luar biasa besarnya. Setelah melahirkan atau meninggal ketika melahirkan pun Allah menjanjikan sebagai orang yang syahid, kemudian juga membesarkan anak bersedekah kepada keluarga. Saya kira banyak sekali ya dalil-dalil berkaitan dengan ketika kita memiliki sebuah keluarga, suami, istri, anak, apapun yang dilakukan di keluarga itu adalah pahala. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai dengan child free ya. Nah, ini satu fenomena zaman sekarang yang mana patut kita waspadai dan kita hindari. Ada orang yang merupakan child free atau voluntary childless. Merupakan orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sebagai sebuah pilihan. Artinya apa? Artinya dia itu sebenarnya bisa punya anak, tapi dia memutuskan untuk tidak punya anak. Berbeda dengan childless, involuntary childless, atau yang mana orang yang sebenarnya ingin punya anak, tapi tidak memungkinkan karena alasan medis,
biologis atau psikologis. Nah, ini maka orang yang tidak punya anak itu bisa dikategorikan ke dalam salah satu ini. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah yang child free ya. Kalau childless saya kira tidak perlu dibahas karena apa? Karena ini sudah terjadi sejak dulu ya. Ini sudah terjadi sejak dulu. Ya, childless itu semua orang yang sudah menikah namun tidak memiliki keturunan. Saya kira teman-teman ada kali ya di antara saudara-saudaranya, baik kakak, adik, atau paman, atau Pak D, yang mana sudah lama menikah, bahkan usia pernikahan sampai 10, 20, 30, atau bahkan sampai akhir hayatnya tidak diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang semacam ini tidak perlu kita bahas karena mereka sejatinya ingin punya anak. Jadi itu bukan suatu masalah ya, bukan suatu masalah. Yang jadi masalah di sini adalah orang yang memutuskan untuk tidak punya anak karena sebuah pilihan gitu ya. Nah, maka di sini ada beberapa alasan orang tidak mau punya anak menurut Corinne Mayer. Satu, tidak suka anak ini yang apa ya? Fenomena yang unik hari ini ada orang-orang yang tidak suka anak karena pengalaman trauma pengasuhan di masa kecil. Jadi ketika dia kecil mungkin mengalami kekerasan dan lain sebagainya, sehingga dia memutuskan untuk agar anak saya nanti tidak mengalami kekerasan. Yang kedua, ada yang takut anaknya tidak terawat dan kurang perhatian sebab suami dan istri sibuk berkarir. Saya kira ini juga ada yang beralasan hari ini seperti ini. Ketika suami sibuk bekerja, suami istri sama-sama sibuk bekerja, kemudian mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Alasannya apa? Tidak ada waktu untuk merawat atau mengasuh anak gitu ya. Kemudian kurangnya kasih sayang orang tua dikhawatirkan mempengaruhi mental dan psikologis anak gitu ya. Jadi ini seperti ini ya, orang tua yang mengkhawatirkan dirinya sendiri, tidak mampu merawat, tidak mampu memberi kasih sayang. Nah, dan juga ada juga alasan yang saya kira paling fenomenal alasannya, yaitu kaitan dengan finansial, menimbulkan kesengsaraan anak di masa depan. Ada juga yang berkaitan dengan masalah kesehatan atau genetik. Nah, kemudian juga ada alasan seperti ini. Ini unik nomor 6 ya. Ada orang yang berpikiran, kenapa saya harus punya anak? Kenapa saya tidak merawat atau mengasuh anak-anak yang di panti asuhan? Oh, ini tujuan mulia gitu ya. Artinya dari keenam hal ini adalah fenomena. Kita tidak mengatakan salah atau benar, teman-teman sekalian. Tapi dalam hal ini merupakan satu fenomena child free. Maka orang yang memutuskan child free itu memang haknya. Kita tidak, memang dalam agama Islam tidak ada perintah untuk wajib punya anak tidak gitu ya. Tapi memang ini bagian dari maqasidus syariah yang mana hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Kalau manusia itu khalifah fil ard, menjadi pemelihara muka bumi, maka kalau usia manusia itu terbatas, untuk memelihara muka bumi ini, memelihara bumi ini, harus ada generasi penerus. Nah, maka berkaitan dengan children ini, teman-teman sekalian, kita harus mengingat kembali tujuan bahwa yang namanya menikah itu adalah mencari ridho Allah dengan menghasilkan keturunan yang memakmurkan bumi. Ini tadi saya katakan bahwa manusia itu punya tanggung jawab mengurus atau memelihara sebagai khalifah fil ard. Maka kalau umur kita sebagai umat Muhammad yang dikatakan umurnya itu sitin sab'in ya, ada yang 60 70, maka umur bumi insya Allah lebih panjang dari umur kita. Nah, maka kita harus memiliki generasi, memiliki kader kan gitu. Yang kedua, orang yang menikah itu wujud cinta kepada Nabi dengan memperbanyak jumlah umat beriman gitu ya. Jadi ini kaitannya juga dengan generasi Islam di masa depan. Kalau seperti di Jepang gitu ya, orang tidak mau punya anak, maka negara itu tinggal menunggu waktu saja, seperti bom waktu, suatu saat nanti akan punah gitu ya. Ketiga, berharap berkah dari doa anak soleh yang setelah meninggal sebagai salah satu pahala yang terus mengalir, bahwa janji Allah bahwa waladin solihin yada'ulah, salah satu pahala yang tidak terputus ketika kita meninggal adalah doa anak soleh. Ketika kita sudah meninggal, anak kita terus mendoakan kita, pahalanya tidak akan pernah terputus. Keempat, mengharap syafaat jika anak meninggal dahulu karena sebab khusus.
Nah, maka dalam hal ini ada doa ya, Allahumma ja'alhu li abawaihi salafan wa dhukhran wa 'idhatan wa i'tibaran. Ya Allah, jika ketika ada seorang anak meninggal, maka semoga menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya dan lain sebagainya. Artinya teman-teman sekalian, guilt free ini fenomena, kalau saya boleh mengatakan fenomena yang harus kita hindari jika guilt free-nya itu adalah penyebabnya tidak mau repot, gitu ya. Ini sangat berbahaya sekali karena ada selebgram, seorang selebgram yang mengkampanyekan guilt free, tapi alasannya itu nggak mau repot. Nah, bukan tidak mengurangi rasa hormat kita pada orang-orang yang tidak mau punya anak karena satu faktor kesehatan. Misal, dokter memvonis orang perempuan, Bu, jika Anda punya anak, maka nyawa Anda akan terancam karena rahim Anda ini memiliki masalah. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini, saya kira wajar dan demi hifdzu an-nufus menjaga jiwa, justru malah jangan punya anak. Kan seperti itu. Tanpa mengurangi rasa hormat pada orang-orang yang menjaga maqasid dengan tidak memiliki anak. Tapi yang perlu kita hindari adalah jangan sampai kita memutuskan tidak punya anak karena satu, tidak mau repot, dua, khawatir akan finansial. Nah, khusus yang kedua ini kaitan dengan finansial ini yang betul-betul saya tekankan kepada teman-teman, jangan sampai kita takut miskin ketika kita punya anak. Kan gitu. Oke lah, hari ini teman-teman kadang mendengarkan hal-hal yang apa tampak logis nih, tapi ternyata mendiskreditkan peran-peran nas atau peran-peran nas apa namanya dalil dalam Al-Quran dan hadis gitu ya, bahwa Allah menjamin rezeki. Tapi apa iya dan nah, itu saya kira teman-teman sekalian bisa menilai sendiri bahwa setiap dari kita memiliki keyakinan. Dan kalau bicara rezeki, saya tidak perlu bahas di sini, tanya sendiri sama Bapak Ibu kita semuanya, tanya sendiri pada orang-orang yang sudah memiliki anak, bagaimana rezeki Allah terus mengalir seperti itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, anak di luar nikah. Ini saya langsung saja membahas bahwasanya kemarin kita sudah berbicara tentang adanya anak ya di luar nikah, artinya sebelum menikah sudah punya anak. Maka bagaimana status anaknya? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, anak di luar nikah itu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Artinya mau gimana pun juga, mau diakui tidak diakui, menikah tidak menikah, tetap tidak ada urusan sama ayah biologisnya. Kenapa? Karena hamilnya itu di luar nikah. Ini menurut pendapat mayoritas ulama dari madhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Ulama selanjutnya, kedua, anak di luar nikah apa? Ada hubungan nasab jika ayah tersebut mengakui. Nah, akan ada hubungan nasab, tapi kalau ayahnya mengakui, gitu ya. Karena kadang ada seorang perempuan, gitu ya, yang kemudian dia hamil atau punya anak, tapi mengatakan ini adalah anaknya dari si bapak itu, mas itu, gitu ya. Nah, bapaknya, saya nggak pernah berhubungan, itu jadinya fitnah kan gitu. Nah, tidak menjadi, tidak ada hubungan biologis dengan ayahnya, tidak ada hubungan nasab jika ayahnya tidak mengakui. Tapi kalau ayahnya mengakui, ya, ya ini anak saya, maka akan ada hubungan nasab. Nah, yang ini pendapatnya sebagian ulama Hanafi dan ulama salaf seperti Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, dan Ibnu Rohawai. Yang ketiga, anak di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah tersebut menikahi ibunya sebelum atau sesudah melahirkan anak tersebut, meskipun tanpa bukti yang kuat. Nah, artinya apa? Seorang ibu hamil atau punya anak, kemudian itu di luar nikah, setelah itu dinikahi oleh eh, pacarnya, mohon maaf, mungkin hamil di luar nikah dengan pacarnya itu setelah dia hamil baru menikah. Maka bagi para ulama dari madhab Hanafi seperti Abu Hanifah dan sebagian ulama salaf seperti Ibrahim An-Nakhai, mereka mengatakan bahwa kalau sudah menikah maka itu ada hubungan nasab. Nah, maka ini sekedar menjadi pengetahuan teman-teman sekalian bahwa hal yang semacam ini akan menjadi problem para ulama berbeda pendapat. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga diri kita agar tidak sampai hamil di luar nikah, khususnya yang perempuan gitu ya. Yang laki-laki juga menjaga dirinya, kemudian baru kita nanti menikah dan jika Allah menghendaki kita memiliki keturunan. Nah, kemudian terakhir teman-teman sekalian, bagaimana anak saat orang tua bercerai?
dalam hukum Islam, aturan hak asuh anak yang bercerai diputuskan dalam pengadilan agama. Intinya, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, mumayyiz itu berarti belum balik atau belum bisa membedakan mana yang baik buruk ya, atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Jadi kalau 12 tahun ke bawah ada suami istri cerai, maka anaknya menjadi pemeliharaan ibunya. Nah, B, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau 12 tahun ke atas diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak. Nah, ini yang sering kita perhatikan kalau ada orang cerai di pengadilan, biasanya artis-artis itu ya. Itu kemudian memperebutkan hak asuh. Nah, karena si anak pun kadang juga kebingungan dalam memilih, maka yang memutuskan biasanya kemudian pengadilan agama atau pengadilan negeri gitu ya. Jadi mereka yang memutuskan melihat situasi finansial ayah dan ibunya, kemudian melihat hubungan dengan kedua orang tuanya gitu ya. Kemudian yang terakhir biaya pemeliharaan pengasuhan ditanggung oleh ayahnya. Inilah yang kemudian kadang pengadilan memutuskan bersama ibunya, kadang pengadilan memutuskan bersama ayahnya. Kan ada yang terjadi bersama ayah juga ya. Nah, itu bagaimana hakim menilai situasi itu. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, ini adalah ujian akhir semester. Soalnya ada 5 ya saya kira. Nah, kemudian untuk soalnya jawablah pertanyaan di bawah ini. Satu, setelah lulus S1 nanti, apakah Anda mendahulukan menikah, bekerja, atau kuliah S2? Berikan sebuah argumen. Monggo teman-teman sekalian, bayangkan diri kalian sudah lulus S1, kemudian setelah itu kalian nanti akan menikah, bekerja, atau kuliah. Silahkan. Ini tidak ada jawaban salah benar, tapi saya hanya ingin melihat argumen Anda. Nah, kemudian yang kedua, calon suami atau istri seperti bagaimanakah yang ideal menurut Anda? Kalau Anda laki-laki, berarti bagaimana calon istri yang ideal? Kalau Anda perempuan, berarti bagaimana calon-calon suami yang ideal? Yang ketiga, ini ilustrasi ya. Seorang bernama Ahmad tinggal di Kecamatan Gondomanan, Jogja. Akan menikah dengan Hasna yang tinggal di Kecamatan Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, ini teman-teman menganalisis. Jelaskan bagaimana proses Ahmad yang tinggal di Jogja mengurus surat menyurat hingga dapat melaksanakan akad nikah di Kecamatan Sukoharjo. Kita sudah membahas di pertemuan kemarin. Jadi bagaimana Ahmad itu memproses dari mulai dari mana dulu, kemudian kemana, kemudian daftar di mana itu tolong dijelaskan, gitu ya. Kemudian yang keempat, saat Anda menikah nanti, mahar atau seserahan apa yang Anda inginkan? Kalau Anda laki-laki, berarti rencana nanti seserahan atau mahar. Nah, bedakan antara mahar dengan seserahan. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin ya. Jadi maharnya apa, seserahannya. Tapi kalau ada perempuan, ya berarti yang Anda inginkan. Karena yang menyerahkan nanti yang laki-laki ya. Nah, itu tolong dijelaskan. Yang terakhir, kelima, lafal apa yang disebutkan atau dilafalkan seorang wali nikah saat akad. Jadi ketika akad nikah, wali itu mengatakan sesuatu kepada calon mempelai laki-laki saat salam. Apa yang dia katakan dan apa yang menjadi jawaban calon mempelai laki-laki dan apa jawabannya. Itulah proses akad itu ya. Silakan teman-teman coba pelajari apa namanya dituliskan boleh dalam bahasa Arab, boleh dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian jawabannya ketentuan ini ujian bersifat terbuka, teman-teman boleh baca buku, boleh dari rujukan manapun silahkan. Jawaban boleh diketik lewat komputer gitu, atau tulisan tangan juga silahkan. Nanti kemudian difoto atau dijadikan PDF, diunggah ke link yang akan dibagikan di grup. Akhir penyerahan pada tanggal 19 Januari 2026, 1 pekan dari sekarang, nanti ke link yang tertera di grup. Semoga sukses. Demikian dari saya teman-teman sekalian. Semoga yang sedikit ini mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Semoga sukses dalam menjalani ujian akhir semester. Ma'an aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.